Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Ibnu Malik bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar, tanwin, nida, alif lam dan musnad hasal terwujudlah tamyizun lil ismi, tanda pembeda untuk isim. Alamatul lismin wala tasluhu al-akhirah li akhara wala tasluhu li akhara. Naam. Lama ketika zakara beliau sebutkan anwa al-kalimati, jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kata, yaitu al-ismu wal fi'lu wal harfu, isim, fi'il dan huruf. Syara'a di sini bimakna bada'a, memulai. Bukan syara'a yang artinya mensyariatkan. Syara'a beliau mulai fi dzikri alamatiha, menyebutkan alamatiha, tanda-tanda atau ciri-cirinya. Fa maka dzakara beliau sebutkan fi hadzal baiti, di bait ini, khamsa alamatin, 5 tanda atau 5 ciri. Yatamayyazu bihal ismu anil fi'li wal harfi, yang isim yatamayyaz terbedakan biha dengan ciri-ciri tersebut dari fi'il dan huruf. Idza wujidat wahidatun minha, apabila dijumpai salah satu dari tanda-tanda tersebut, kanat dalilan, maka dia menjadi dalil ala annal kalimata ismun, bahwasanya kata tersebut adalah kategori isim. Mungkin kalau mau dikasih tanda baca, ya kasih tanda baca koma setelah itu supaya enggak rancu, dikira masih satu kalimat. Karena kalimat waqad ta'addadat hadhil alamat ini kalimat yang baru. Waqad ta'addadat hadhil alamatu, dan alamat, tanda-tanda atau ciri-ciri isim tersebut ta'addadat, lebih dari satu. Kenapa demikian? Li'annal asma'a muta'addidatul anwa'i, karena isim itu juga macam-macam jenisnya. Faqad tasluhu al-alamatu lismin, maka boleh jadi suatu tanda itu cocok atau terdapat atau diterapkan pada suatu isim, wala tasluhu li akhara, namun ini tidak cocok dan tidak terdapat sebagai tanda untuk isim yang lain. Nah, al-ula, yang pertama adalah al-jarru jar, walaisal muradu bihi harfal jarri, dan yang dimaksudkan di sini bukanlah huruf jar. Kenapa demikian? Li'annahu qad yadkhulu fil lafzi ala ma laisa bismin, karena huruf jar ini kadang-kadang masuk pada sebuah lafaz yang bukan isim. Semisal perkataanmu asyartu ilaihi bi anqum, saya isyaratkan padanya supaya dia berdiri. Maka di sini ada huruf jar ba, cuman di sini masuknya ke jumlah, yaitu ankum, bukan masuk pada satuan kata. Balil muradu kaunul kalimati majruratan. Bahkan yang dimaksud dengan jar di sini adalah keadaan kata tersebut majrur. Ya, entah majrurnya karena alasan apapun. Contohnya adalah sholaitu fi masjidin wasi'in, saya sholat di sebuah masjid yang luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Catatan kaki nomor 1 berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pada lafaz bismillah, al-ba'u harfu jarrin, ba-nya di sini adalah huruf jar. Kemudian kata ismi majrurun bil ba'i, dia majrur karena adanya huruf jar ba. Wal jaru wal majruru, susunan jar majrur tersebut, yaitu bismillah, muta'alliqun, dia memiliki kaitan makna bimahdhufin, dengan sebuah kata yang dihilangkan.
mutaakhirun yang terletak setelah bismillah. Yuqaddaru yang kalimat dihilangkan ini kalau dimunculkan, munculnya apa ini tergantung bima yunasibu al maqama, sesuai dengan maqam, sesuai dengan konteksnya. Maka apabila ada orang yang membaca dia bilang bismillah, maka takdirnya adalah bismillahi aqra'u. Bismillah saya mau baca. Kalau mau nulis ya bismillahi aktubu. Bismillah saya mau nulis. Kalau mau makan ya bismillahi akulu. Bismillah saya mau makan. Wal ba'u huruf jar ba'nya di sini adalah lil isti'anati, untuk menunjukkan isti'anah, minta pertolongan. Wa inna ma qaddara al muta'allaqu mutaakhiran li faidataini. Adapun kalimat yang punya kaitan makna dengan jar majrur tersebut yang kita namakan dengan muta'allaq, ini kalau dimunculkan, kita letakkan di setelah jar majrur bismillah li faidataini, karena dua faedah, karena dua alasan. Faedah yang pertama adalah untuk menunjukkan al-hasru, pembatasan, yaitu untuk menunjukkan makna semata-mata dengan lafadz Allah, dengan pertolongan Allah, saya mau membaca dan seterusnya. Untuk menunjukkan pembatasan, yaitu hanya dengan menyebut nama Allah. Li'anna taqdimal maf'uli, karena mengedepankan li'anna taqdimal ma'muli, karena mengedepankan ma'mul, yufidul hasra, menunjukkan pembatasan, indal balaghina, menurut ulama balaghah. Atau kaidah yang kita kenal apa? Taqdimu mahaqquhu ta'khiru yufidu al-hasra, mengedepankan sesuatu yang harusnya ada di akhir, itu menunjukkan pembatasan. Maka di sini jar majrurnya itu adalah ma'mul. Karena kalimat asalnya misalkan mau membaca, maka kalimat asalnya adalah aqra'u bismillah. Saya membaca bismillah. Tapi ternyata di sini ma'mulnya, yaitu jar majrur tersebut, itu dikedepankan daripada amilnya, yaitu fi'il. Maka ini yufidu al-hasra, menunjukkan pembatasan. Dan ternyata kaidah semacam ini itu adalah kaidah yang berlaku pada ilmu balaghah. Fa qauluka, maka perkataanmu bismillahi aqra'u, bismillah saya mau membaca, bimanzilati, ini sama maknanya dengan la aqra'u illa bismillah, tidaklah aku akan membaca kecuali dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian faedah yang kedua atau tujuan yang kedua adalah tayammunan bil bada'i bismillahi ta'ala. Bil bada' bismillahi ta'ala, dengan memulai kita ucapkan bismillah dulu baru fi'il, itu adalah tayammunan, menganankan. Jadi menganankan lafadz Allah, dan menganankan sesuatu itu adalah berarti mengagungkan sesuatu yang diletakkan di kanan tersebut. Kemudian fiilnya diletakkan di sebelah kiri. Maka ini dalam rangka ta'ziman lillah, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita letakkan bismillahnya dulu sebelah kanan, kemudian baru fiilnya sebelah kiri. Maka itu adalah dua faedah ataupun dua alasan kenapa kita takdirkan muta'allaqnya itu terletak setelah jar majrur bismillah. Jadi kalau ditanya lafadz bismillahirrahmanirrahim itu sudah jumlah atau belum? Sudah jumlah, dia jumlah mufidah. Kalau ditanya jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Jumlahnya fi'liyah. Kenapa? Karena aslinya adalah aqra'u bismillah, aktubu bismillah. Cuman karena ingin hasar, karena ingin apa? Menunjukkan pembatasan, fiilnya itu diletakkan setelah bismillah. Maka jar majrur dulu yang sebagai ma'mul, kemudian amilnya yaitu fiil fa'il. Kemudian kata ismi pada bismi, ismi di sini adalah mudhaf.
kemudian lafadz Allah mudhafun ilaih, kemudian kata Ar-Rahman sifatun na'at, kemudian Ar-Rahimi sifatun tsaniyatun na'at yang kedua. Maka di sini di i'rab Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai na'at. Kembali ke atas. Ciri yang kedua, ats-tsaniyah tanwin bi khattin. Nah. Ciri yang kedua adalah at-tanwinu tanwin. Lihat footnote nomor 2. At-tanwinu fil asli, tanwin fil asli pada asalnya adalah bermakna at-taswitu bersuara, wa tarnimu dan berdendang atau bernyanyi. Ini makna tanwin secara bahasa. Kemudian adapun kalimat nawwantu al-kalimata, ya nawwana. Apa arti nawwana al-kalimah? Artinya adalah adkhaltu an-nuna, saya masukkan nun. Ya, mentanwin artinya adalah menunkan sesuatu, menunkan sebuah kata. Wa kana al-aslu an yuktaba at-tanwinu nunan. Dan pada asalnya tanwin ini ditulis sebagai nun, huruf nun. Jadi dulunya tanwin ini ditulis nun sukun. Kama yaktubuha ulamaul arudi, sebagaimana yang ditulis oleh ulama arud. Fataqulu, sehingga engkau katakan kataba Muhammadun wajiban. Maka tanwinnya ditulis nun sukun. Walakin akan tetapi adalu an hadzal asli, mereka ubah dari asal ini. Faktafu birramzi ala dzalik, kemudian mereka cukupkan untuk memberi rumus saja, memberi tanda. Mereka ganti nun sukunnya dengan tanda yang lain. Tandanya apa? Wa huwa tikrarul harakati indal kitabati bil qalami, yaitu tikrarul harakat, mengulang harokat ketika ditulis dengan pena. Jadi nun sukunnya diganti dengan penggandaan harokat ketika ditulis. Tapi kalau diucapkan, maka ma'amulahadhotiha indan nukti, namun tetap memperhatikan adanya nun sukun tersebut ketika diucapkan. Jadi ketika diucapkan, maka nun sukunnya tetap terdengar. Kapan? Fi halatil wasli, kalau kita ingin mewasolkan kata yang bertanwin ke kata setelahnya yang ada alif lamnya. Contohnya di doa setelah azan, gimana bunyinya? Wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Muhammadan al wasilah. Maka di situ Muhammadan tanwin, kemudian al wasilah ada alif lam, maka dibaca Muhammadanil, ada nunnya. Maka indal wasli, ketika kita mewasal sesuatu yang bertanwin dengan kata setelahnya yang ada alif lam, maka nunnya itu pun kita ucapkan. Namun ketika kita waqaf, itu tanwinnya atau nunnya tidak kita ucapkan, la fi halatil waqfi. Namun nunnya kita tidak nampakkan, kita ucapkan kalau kita waqaf kata yang bertanwin tersebut. Contohnya kata Muhammadan, kalau diwaqaf bacanya Muhammada, maka tanwinnya tidak muncul. Kemudian Muhammadun, kalau diwaqaf Muhammad, jadi sukun. Muhammadin kalau diwaqaf jadi Muhammad juga, tanwinnya atau nun sukunnya tidak diucapkan. Maka nun sukunnya ini tetap kita nampakkan atau kita ucapkan. Yang pertama adalah ketika dalam penulisan, pengucapan. Kapan? Yaitu ketika di wasol. Adapun ketika di waqaf tidak kita nampakkan. Sehingga didefinisikan oleh pensarah di sini, kembali ke penjelasan dari pensarah, at-tanwinu tanwin, wa huwa nunun sakinatun zaidatun li ghairi taukidin. Dia adalah nun yang bersukun, zaidatun,
yang merupakan tambahan li ghairi taukidin, namun tidak menunjukkan taukid penegas. Maka kalimat zaidatun, maka ini menunjukkan bahwasanya nunnya tersebut adalah bukan nun asli bangunan dari kata. Dia nun zaidah. Tidak sebagaimana nun pada kata nama yanamu, artinya tidur. Maka nun pada kata nama yanamu, nunnya apa? Asli. Begitu pula dengan nun pada kata nawwana yunawwinu tadi. Maka nawwana yunawwinu, nunnya juga huruf asli, bangunan dari kata tersebut. Beda dengan tanwin. Kalau tanwin ini nunnya adalah nun zaidah. Dan zaidahnya di sini adalah li ghairi taukid, bukan untuk tujuan taukid. Ini untuk membedakan tanwin dengan nun taukid khafifah. Karena nun taukid khafifah itu juga nun sukun. Maka dengan adanya batasan zaidah ini tidak termasuk di dalamnya nun asli, bangunan dari kata, dengan batasan li ghairi taukid ini untuk membedakan dia dengan nun taukid khafifah. Talhaqu yang dia melekat akhirul asma, di akhir isim. Lafdhan secara pengucapan, la khoton namun tidak secara penulisan, wala waqfan dan tidak pula nampak ketika diwaqaf. Ketika kata yang bertanwin itu diwaqaf, maka tanwinnya tidak kita nampakkan secara pengucapan. Contohnya misalkan dalam kalimat kataba Muhammadun wajiban bi khattin jamilin. Muhammad menulis PR, wajib di sini artinya adalah wajib manzili, PR, kerjaan rumah. Bi khattin jamilin, dengan tulisan yang indah, tulisan yang bagus. Wa tanwinu arba'atu anwa, dan tanwin ada 4 jenis. Kemudian untuk footnote-nya silakan di. Yang pertama adalah tanwinut tamkini, tanwin tamkin. Ya, lihat footnote nomor 1, kenapa dinamakan tamkin? Dari karena makkana yumakkinu tamkinan, artinya adalah menguatkan atau mengokohkan. Sumia bidzalika, dinamakan dengan tanwin tamkin karena ya dulu, karena dia menunjukkan ala siddati tamakkunil ismi fi babil asma'i, menunjukkan atas sangat kuatnya statusnya isim dalam bab isim. Ya gampangannya karena menunjukkan kekuatan dari sangat kuatnya sifat keisimannya sebuah kata. Karena dia menunjukkan sangat kuatnya sifat keisiman dari sebuah kata. Ai maksudnya adalah dengan adanya tanwin ini innahu lam yusbih al harfa. Dia tidak mirip dengan huruf fayubna sehingga dimabni. Kenapa? Karena kalau huruf nanti dimabni, kalau isim mu'rab. Jadi tanwin inilah yang menyebabkan atau yang menunjukkan bahwasanya isim itu adalah isim yang mu'rab, bukan isim yang mabni. Walal fi'la, dan juga dia tidak serupa dengan fi'il, fal yumna'u minas sarfi, sehingga tidak boleh ditanwin. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya betul-betul di sini dia menunjukkan kokoh atau sangat kuatnya sifat isim dari sebuah kata yang dengan adanya tanwin tersebut, tanwin tamkin tersebut, ini dia tidak sama dengan huruf, karena huruf mabni, sedangkan hukum asal isim itu adalah mu'rab. Dan untuk menunjukkan dia tidak sama dengan fi'il, fi'il itu tidak boleh ditanwin, sedangkan umumnya isim itu bisa ditanwin. Wa idza utliqa at-tanwinu, jika disebutkan secara mutlak istilah tanwin tanpa ada embel-embel jenis tanwin yang mana, fa inna ma yuradu bihi hadzan nau, maka yang dimaksudkan dengan tanwin itu adalah tanwin jenis ini, yaitu tanwin tamkin. Wadzalika, dan hal tersebut li asolatihi fi hadzal babi, karena keasliannya di bab ini, waraddi ma siwahu ilaih, dan mengembalikan semua isim itu kepada ya isim.
Wali annahu karena dia istau'aba minal asma'i aktsariha, mencakup mayoritas isim. Maka mayoritas isim ini diberikan tanda tanwin, yaitu dengan tanwin tamkin. Yang mana tanwin tamkin ini membedakan dengan supaya tidak dikira apa tadi, mirip dengan huruf sehingga dimabni, kemudian tidak mirip dengan fiil sehingga tidak bisa ditanwin. Ya, intinya adalah ciri utama dari isim itu adalah tanwin, yaitu tanwin tamkin. Wa huwal lahiqu li ghalibil asma'il mu'rabati, dan tanwin tamkin ini adalah tanwin yang melekat pada ghalib, umumnya isim mu'rab al-munsharifah yang bisa ditanwin. Contohnya dalam kalimat ja'a Khalidun mustabsiran, Khalid datang dalam keadaan bahagia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Nah, tadi kita katakan bahwasanya di footnote ai innahu lam yusbih al-harfa fayubna walal fi'la fayumna'u minas sarfi. Wa kharaja bil awwali, dan keluar dengan yang pertama yang tidak termasuk dalam kategori yang pertama, itu adalah jamak muannas salim. Ini beliau sampaikan ini untuk membedakan tanwin tamkin dengan tanwin muqabalah. Kalau tanwin pada jamak muannas salim itu tanwinnya tanwin muqabalah, karena tanwinnya itu sebagai ganti dari nun pada jamak mudzakkar salim. Jadi kalau kita baca muslimatun, itu kan ada nun, ada tanwin, ada nun. Nah, dikatakan oleh penulis di footnote nomor 2 nanti, itu sebagai ganti dari nun pada jamak mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim kan muslimun, muslimuna. Nah, pada jamak muannas salim dan asal dari jamak itu adalah jamak mudzakkar, maka di sini dianggap pada muslimat, muslimatun, itu tanwinnya itu adalah sebagai ganti dari nun yang asalnya itu ada pada jamak mudzakkar salim. Maka intinya pada jamak muannas salim tanwinnya itu bukan tanwin tamkin, tapi tanwinnya tanwin muqabalah. Sehingga beliau katakan wa kharaja bil awal jam'ul muannasi as-salimu. Dengan ketentuan yang pertama, artinya apa? Tanwin tamkin ini adalah tanwin yang bukan ganti dari apapun. Di tanwin yang asli, bukan ganti dari apapun. Kalau dia ganti dari sesuatu, maka dia bukan tanwin tamkin. Contohnya adalah tanwin pada jamak muannas salim, karena dia tanwinnya muqabalah. Wabisani, dan dengan ketentuan yang kedua, tidak termasuk dengan ketentuan yang kedua adalah al-ismu al-mankusu al-mamnu' minas sarf, isim mankus yang layan sharif. Ya, karena isim mankus yang layan sharif tanwinnya itu adalah tanwin iwad. Tanwinnya tanwin iwad, bukan tanwin asli, tapi dia tanwin sebagai ganti. Sebagai ganti dari huruf. Kalau tadi muqabalah, ya kalau muqabalah ini saya bahasakan dengan ganti, tapi sebenarnya maksudnya adalah kalau kalau disejajarkan ini, kalau dibandingkan ini yang namanya nun pada jamak mudzakkar salim itu posisinya adalah pada tanwin pada jamak muannas salim, sehingga saya bahasakan dengan bebas saja ganti dari nun pada jamak mudzakkar salim. Kalau tanwin pada tadi isim mankus mamnu' minas sarf yang kita bahas di tanwin iwad nanti, itu dia ganti dari huruf. Contohnya adalah jawarin, kata jiwarin atau jawarin, kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Maka apabila kita bilang tanwin, maka yang dimaksud dengan tanwin adalah tanwin tamkin. Kemudian yang kedua adalah tanwinut tankir, tanwin tankir, yaitu tanwin yang melekat kepada sebagian isim yang mabni.
Farqan sebagai pembeda antara bentuk ma'rifahnya dengan bentuk nakirahnya. Famanuwina minha, maka yang ditanwin maka dia nakirah. Wa malam yunawan, dan yang tidak ditanwin itu ma'rifah. Contohnya pada isim fi'il amr soh. Maka kalau kita bilang sohin, semisal dalam kalimat sohin idza takallama ghairuka, diam apabila orang lain ngomong, maka fahada ismu fi'li amrin, maka sohin di sini adalah statusnya isim fi'il amr. Maknanya adalah uskut an kulli kalamin, diamlah dari semua pembicaraan apapun itu. Maka sohin menunjukkan nakirah, ya pembicaraan apapun, diam dari pembicaraan apapun. Fa in aratta as-sukuta an kalamin muayyanin, dan jika kamu ingin untuk nyuruh diam dari pembicaraan tertentu, kulta, maka engkau katakan soh, diam, biduni tanwinin, tanpa ada tanwin. Diam maksudnya adalah diam dari pembicaraan yang sedang kamu bicarakan tadi. Maka tanwinnya di sini adalah tanwin tankir. Sama seperti apa? Pada kata sibawaih. Sibawaih itu kalau dibaca tanwin sibawaihin, itu artinya adalah seseorang yang bernama Sibawaih. Bukan Sibawaih yang kita kenal sebagai ulama nahwu, bukan. Tapi kalau kita baca Sibawaih dengan haknya sukun, maka yang dimaksud dengan Sibawaih itu adalah ulama nahwu yang kita kenal. Maka tanwinnya adalah tanwin tankir juga. Kemudian yang ketiga adalah tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah adalah al-lahiq, yang melekat atau yang terletak atau yang melekat li jam'il muannats salim, pada jamak muannas salim. Liyakuna fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkari salimi, supaya dia sebagai ganti dari nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Lihat footnote nomor 2. Yaqulun nuhat, para ulama nahwu mengatakan inna tanwina fil mufradi yufidu tamamal kalimah. Sesungguhnya tanwin yang melekat pada isim mufrad itu menunjukkan sempurnanya kata tersebut. Sempurna dari sisi apa? Sempurna dari sisi tidak bergantung pada yang lain. Jadi pada isim mufrad dia menunjukkan sempurna, artinya apa? Tidak tergantung pada yang lain. Itu adalah dengan ditanwin. Walihada, oleh karena inilah yuhdafu indal idhofah, tanwinnya ini dihapus ketika diidhofahkan, ketika dia jadi mudhof. Ketika jadi mudhof, isim mufrad itu tanwinnya dihilangkan. Artinya apa? Artinya kekuatannya berkurang karena dia bergantung dengan mudhof ilaih. Wa fi jam'il mudzakkari salimi, dan ketika dia berbentuk jamak mudzakkar salim, isim mufrad ketika dijamak ada yang jadi jamak mudzakkar salim, ta'ti an-nunu iwadhan anit tanwini, maka adanya nun pada jamak mudzakkar salim itu sebagai iwad, sebagai ganti dari tanwin. Wa fi jam'il muannats salimi, dan pada jamak muannats salim qalu, para ulama nahwu mengatakan inna tanwina, sesungguhnya tanwin pada jamak muannats salim fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkar, dia merupakan ganti dari nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Intinya apa? Bulat, muter-muter. Ini isim mufrad, ini ditanwin, menunjukkan kekuatan dari isim mufrad, sempurna kekuatan. Kemudian kalau dijadikan jamak mudzakkar salim, tanwinnya hilang, diganti apa? Nun. Terus gimana dengan muannats salim? Muannats salim itu derivat dari mudzakkar. Dijadikan alasan di sini, ini tanwin lagi. Kenapa? Ganti dari nun jadi jamak mudzakkar salim. Intinya apa? Muter-muter. Sehingga beliau katakan wal haq, dan yang benar anna illata dzalik kullihi huwa as-sama'u 'anil Arab. Alasan semua itu tidak lain adalah semata-mata apa? Sama saja dari orang-orang Arab. Cukup kita dengar, kita terima saja. Enggak perlu buat alasan-alasan yang terlalu dipaksa-paksakan sehingga terkesan bulat kayak tadi.
Ini tanwin pada isim mufrad, kemudian tanwinnya ketika jamak mudzakkar salim diganti nun. Ini nunnya nanti diganti tanwin lagi ketika jamak muannas salim. Ini muter-muter. Daripada takalluf seperti ini, maka kita katakan sebagaimana pensarah di sini al-haq anna illa tadzalika kullihi huwa as-sama'u anil Arab. Ya ilah, alasan semua itu karena ya kita dengar dari bangsa Arab demikian, ya sudah demikian. Kembali ke syarah. Contohnya adalah hadarat banatun aqilatun, ya, telah datang anak-anak perempuan yang cerdas. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman laki-laki dan perempuan jannatin, surga-surga tajri yang mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Maka pada wa'adallahu dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka wa'ada di sini adalah fi'il madhi, lafaz Allah adalah fa'il dari wa'ada. Kemudian al-mu'minin ini adalah maf'ul bih dari kata wa'ada. Al-mu'minat ataf ke al-mu'minin. Kemudian jannatin maf'ul bih kedua. Karena kata wa'ada di antara fi'il yang dia butuh dua maf'ul bih. Adapun tajri min tahtihal anhar, satu kesatuannya, kalau mau bermudah-mudahan kita katakan dia sebagai na'at dari kata jannat. Karena di sini kasusnya adalah jumlah yang terletak setelah isim nakirah. Maka jumlah setelah nakirah maka dia na'at. Maka tajri min tahtihal anhar ataupun tajri saja dia jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai na'at dari kata jannat. Sebagaimana di footnote nomor 3, jannatin maf'ulun tsanin li wa'ada. Kata jannat ini adalah berkedudukan sebagai maf'ul bi kedua untuk kata wa'ada. Tapi untuk tanwin iwad kita teruskan besok pagi insyaallah. Dan ciri-ciri yang lain kita baca besok insyaallah taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.